Manakib Bapak Ustadz Suyatno, Bapak Kiai Haji Harun Ar-Rasyid, mata anallah fituli hayatihima, para kiai, para asatizah, para pimpinan Raudhah Merah Putih sedunia, dan para pemangku manakib, ikhwan akhwat seluruh dunia yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Dalam keseharian kehidupan manusia pasti melalui ujian. Karena di bulan Shofar ini Allah turunkan bala di Rabu terakhir di bulan Shofar. Sehingga manakib atau pembacaan manqobah pada bulan ini bercerita tentang turunnya bala. Bagaimana bencana atau bala tersebut bisa ditanggulangi, bisa di stop dengan cara mengingat Allah, zikrullah. Karena wabah penyakit taun pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani hanya bisa diberikan obat datang ke madrasah Tuan Syekh. Madrasah Tuan Syekh mengkaji ilmu tentang bagaimana mengenal dirinya, bagaimana mengenal Tuhannya. Di sini piranti yang paling baik dari seseorang itu adalah satu, husnuzon, segala sesuatu apapun yang kita lakukan di dalam kita menjadi seorang salik, ikut kepada orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Kalau dalam niatan kita, dalam kolbu kita tidak ada kebersihan, tidak ada kesucian hati atau sofaul kolbi, atau bahasa orang-orang sekarang adalah kinclong daripada hati, karena skincare-nya itu dengan mengambil air wudhu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skincare yang luar biasa yang dipakai oleh ibu-ibu saat ini, oleh pemudi-pemudi saat ini, biasanya dibeli dengan harga yang mahal. Tapi skincare dalam diri agar kinclongnya, bersihnya, sucinya hati dilakukan dengan riyadhah, yaitu kesucian hati itu bisa diambil dengan riyadhatun nafs. Maka di sini bagaimana kita melihat bahwasannya kenapa hal-hal tersebut dilakukan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Sufi pada abad ke-15 di Indonesia yang punya pola sistematis dalam dakwahnya luar biasa, yang sehingga orang itu banyak mengikutinya. Kita semua pasti kenal dengan Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, putra dari Tumenggung Wilatikta yang bernama Pangeran Syahur. Bagaimana dakwah beliau untuk mengangkat nafs mereka yang tadinya penyembahannya selain daripada Allah, sehingga mereka menyembah Allah. Ini yang harus kita kaji, harus kita lihat bagaimana dakwah-dakwah itu bisa menghilangkan bala yang senantiasa mengintai dirinya. Karena bala yang luar biasa yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu lalai kepada Allah, menyebabkan qaswatul qulub, kerasnya hati. Maka di sini bagaimana
sistematis cara dakwah daripada Sunan Kalijogo yang betul-betul bisa kita teladani, kita bisa lakukan, kita bisa ejawantakan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Apa yang disampaikan beliau, baik gapura, sekaten, dan apapun, tapi beliau pernah mengatakan sesuatu yang luar biasa. Konsep sangkan paraning dumadi. Konsep sangkan paraning dumadi mengajarkan bagaimana kita mengetahui tentang asal-usul manusia. Dan seluruh makhluk hidup di muka dunia ini agar mereka bisa tahu asal muasal mereka dan akan kembali kepada apa yang mereka sudah jalani. Sangkan paraning dumadi bertujuan untuk menuntun manusia agar dapat mengenal Tuhannya lebih dekat, atau konsep yang kita lakukan dengan ilahi anta maksudi. Ibadah kita hanya tertuju kepada Allah. Ibadah kita hanya bermaksud kepada Allah. Apapun yang dilakukan hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka secara harfiah istilah sangkan paraning dumadi dapat dipecah menjadi dua pengertian. Ya, ini sangkaning dumadi yang artinya asal-usul penciptaan kehidupan, dan paraning dumadi yang artinya tujuan akhir kehidupan. Asal-usul penciptaan kehidupan dan tujuan akhir kehidupan adalah dalam konsep ajaran tasawuf seringkali dikaitkan dengan dasar akidah Islam. Maka ini kita perlu memahaminya. Contoh apa yang disampaikan oleh beliau, maksud dari awang-awang suwung. Awang-awang suwung dalam konsep penciptaan alam semesta, yaitu mulanya bumi berasal dari langit yang kosong. Pada saat itu tidak ada benda-benda atau makhluk apapun yang diciptakan kecuali Allah yang Maha Tunggal, Zat Maha Tunggal. Kalau bahasa Sang Hyang Wenang, yang berkuasa untuk segala apapun. Maka Allah dipahami oleh kita adalah sebagai zat yang maha hidup, maha langgeng, dan patut kiranya kita menyembahnya secara konsisten dan istiqomah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 46 dikatakan orang-orang yang khusyuk, mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maka di sini kalau kita yakin dengan ibadah kita, konsisten dengan ibadah kita, dengan melaksanakan ritualitas yang sudah tergambar dalam kitab Ukudul Juman yang diperintah oleh guru mursyid kita, maka di situ awal daripada kita belajar kekhusyuan dalam ibadah kepada Allah, dan tujuannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan pasti bukan akan lagi kembali kepada Allah.
Maka konsep dari Sangkan Paraning Dumadi bertujuan untuk menuntun manusia agar lebih mengenal Tuhannya. Caranya bagaimana? Dengan menelusuri alur atau jalannya kehidupan sendiri. Maka di sini kita mengenal dengan muhasabah diri. Yang paling mudah dikala kita akan melaksanakan hajat terbesar seluruh manusia, yaitu beristirahat secara jasmania, tidur. Maka seorang yang tujuannya ingin kembali kepada Allah, mereka introspeksi diri, muhasabah diri. Perjalanan pada hari ini, pada detik ini, pada menit ini, pada jam ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita buat? Apakah perjalanan itu betul-betul selaras dengan namanya perintah Allah? Ataukah perjalanan ini masih banyak melanggar perintah Allah? Atau seimbang dalam melaksanakan perintah dan juga menjalankan larangannya? Ini konsep bagaimana man arafa nafsahu, mengenali dirinya, mengenali nafsunya, agar mereka itu dalam kehidupan perharinya ada evaluasi. Evaluasi apa saja yang sudah dilakukan. Untuk ikhwan, apakah hari ini kita sudah menjaga wudhu kita? Itu menjadi suatu proses. Tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang pasti, sesuatu yang menyenangkan kalau tanpa proses. Maka proses itu yang harus kita lakukan. Kita evaluasi diri kita. Apa yang sudah diperintah oleh guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslow. Apakah kita sudah menjaga wudhu kita dalam keseharian kita? Ini yang menjadikan kita masukkan berwudhu hari ini. Apakah batal berapa kali? Contreng batal berapa kali kita berwudhu. Ini untuk apa? Untuk introspeksi, untuk evaluasi diri, muhasabah diri, agar kita mengenali konsep kehidupan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada. Setelah kita sudah menulis, hari ini kita sudah berwudu, menjaga wudu kita, keluar kamar, keluar rumah, apa yang sudah kita lakukan dengan wudu tersebut. Yang kedua, sholat di awal waktu. Apakah kita sudah melakukannya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah kita sudah sholat di awal waktu sesuai dengan perintah guru kita? Kalau memang ada salah satu sholatnya yang tidak di awal waktu, kita berikan tanda. Oh, waktu ini harus saya sediakan. Untuk apa? Untuk kita bisa sholat di awal waktu. Maka sholat di awal waktu tidak akan susah seumur hidup. Ini adalah evaluasi. Dari dua saja antara wudhu dan sholat, apalagi sholat-sholat sunnahnya. Apakah kita sudah lakukan? Ditambah dengan apa? Dengan namanya saum. Walaupun saum yang diperintah oleh guru kita hanya beberapa kali saja dalam setahun. Tapi kita bisa mencoba dengan saum di hari Senin, di hari Kamis. Atau saum dikatakan saumnya Nabi Daud alaihissalam. Ini yang menjadikan kita bisa mengenal, bisa mengkinclongkan kolbu kita dengan syariat-syariat seperti itu saja. Yang kita menghiasi jasadiah kita dengan kehalalan, dengan kebersihan. Maka di situ adalah start awal untuk kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Masurya Sirna Rasa, yaitu para ning dumadi. Maka konsep paraning dumadi, manusia harus bisa mencari
mengenali, menghayati, dan menyadari asal-usul kehidupan yang dijalani hingga tujuan hidupnya bisa wa'atini ma'aka abada. Kalau bahasanya para Nindubadi, ma'rifatullah, mengenal Tuhannya dengan akidah Islam yang sudah Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada guru agung kita Pangeksa Aba Aus. Ini step by step agar kita bukan hanya melihat, oh iya di bulan Safar ini banyak turun bala, dan di bulan Safar ini dan kita fadhailus syukur dikatakan sofaul qalbi, beningnya hati, fanaun nafsi, sirnanya nafsu, dan juga bagaimana dikatakan riyadhatun nafs, yaitu latihan tarbiyah untuk namanya nafsu kita. Maka tarbiyah untuk nafsu kita bagaimana kita mengenali asal usul kehidupan kita. Maka pada hakikatnya semua makhluk termasuk manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan bagaimana supaya kita asal dari Allah kembali kepada Allah, mempersiapkan diri dengan mengerjakan amaliyah, amal-amal soleh, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia balik mulih marang mulane atau kembalinya ke tempat asalnya dalam keadaan selamat, gangsar, lancar, dan husnul khatimah. Maka konsep husnul khatimah kita katakan husnul bidayah, baik dari awal. Maka di sini manusia akan berjalan sesuai apapun yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu, apa yang diberikan oleh guru kita sebagai namanya modal untuk kita, untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah dengan sistematis, dengan sesuatu yang luar biasa, yang membuat kita makin istiqomah beribadah kepada Allah, yang tujuannya nanti kita ikut kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita bisa bersama dengan Allah kapanpun, dimanapun kita berada. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.